Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Senang bertemu kembali di Bapak Ibu di sesi yang kedua. Dan saya percaya pada hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Dan silakan bergabung dengan sosial media gereja. Sosial media saya baik Facebook, baik di TikTok, baik di Instagram dan di YouTube. Saudara pasti diberkati. Mari sama-sama kita pada hari ini masuk kepada satu pengajaran firman Tuhan. Betapa pentingnya keluarga rohani. Keluarga rohaniku yang selama ini yang senantiasa selalu yang kita pikirkan itu adalah keluarga fisik kita. Yaitu bapak, ibu, anak-anak. Tapi saudara tidak jauh, tidak kalah penting keluarga rohani untuk kita bangun. Saudara membutuhkan yang namanya keluarga rohani. Keluarga rohani. Oleh karena itu saya ajak kita sama-sama belajar dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai kepada ayat 47. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang semangat. 1, 2, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa di hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, di mana Rasul Petrus berkhotbah. Pada waktu dia berkhotbah ada 3.000 jiwa bertobat. Nah saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus akan penuh dengan kuasa Tuhan supaya dia menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan pada waktu itu Petrus seorang yang emosional, pembimbang, bahkan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang kuat, yang penuh dengan kuasa Tuhan, berani bersaksi dan memberitakan Injil. Bahkan ketika dia menyampaikan firman Allah, 3.000 jiwa orang bertobat. Saudara, apa yang terjadi setelah mereka mengalami pertobatan dan mereka percaya, mereka menjadi sebuah keluarga. Orang-orang percaya itu menjadi keluarga. Sebab dikatakan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saya mau sampaikan saudara semua di sini adalah keluarga Allah. Katakan saya keluarga Allah. Bilang sebelahnya kamu bukan orang asing. Tapi kalau belum kenalanlah siapa namanya. Supaya jangan bilang kamu orang asing, di hatinya kau asing bagiku. Karena gak kenal nama. Makanya kalau kita di gereja ini ya mungkin sekarang agak terbatas ya. Tapi sekarang udah boleh lah salaman. Yang penting tidak ada demam, tidak ada batuk. Yang sehat salaman is okay lah. Jadi katakan engkau adalah keluargaku. Coba salaman kiri kanan katakan engkau adalah keluargaku. Amin. Kita adalah keluarga. Amin. Ya, suaminya bilang, iya memang aku suamimu. Nah saudara, ini bukan masalah suami istri. Ini bicara masalah keluarga rohani, bukan keluarga fisik. Nah saudara, ini penting keluarga rohani. Apa manfaat keluarga rohani? Jadi sekali lagi saudara bukan orang asing. Saya senang kalau di gereja kita ini, hampir tiap hari gereja kita ini selalu terbuka. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gereja kita ini nggak pernah tertutup. Kalau saudara lewat selalu pasti ada. Ada kegiatan anak sekolah minggu, ada anak SMP SMA, ada anak mahasiswa, ada yang
pekerja profesional berdoa, ada yang keluarga. Selalu gereja kita ini rame. Saya senang melihat anak-anak sedini mungkin senang ke gereja, dia akan semakin cinta ke Tuhan. Yang paling sedih saya kalau anak-anak masih kecil suka ke biliar. Yang gak ada yang salah dengan main biliar, tapi kalau jadi judi itu salah. Nah saudara, apa manfaat keluarga Allah? Apa manfaat keluarga rohani? Seberapa pentingkah ini keluarga rohani? Sehingga saudara di sini saya berharap tidak datang, duduk, diam, pulang. Gak tahu siapa-siapa kiri kanan. Apalagi ini pakai masker kita misterius. Siapa ini? Jangan-jangan teroris yang sebelah ini. Nah saudara, saya berharap saudara bisa menikmati betapa indah dan hangatnya dalam hubungan dalam kekeluargaan. Sehingga saudara merasakan this is my home. Makanya di gereja ini ada istilah welcome home. Makanya kalau saya khotbah selalu saya katakan welcome home GBI Pelita. Maksudnya jadikanlah GBI Pelita rumah bagimu. Amin. Nah saudara, kita akan belajar manfaat keluarga rohani. Yang pertama adalah menyatakan kemuliaan Allah. Keluarga rohani menyatakan kemuliaan Allah. Dalam Kisah 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Banyak mujizat dan tanda. Saudara, para rasul mereka berdoa dan orang-orang percaya berdoa, banyak mujizat dan tanda. Saya sampai sekarang percaya mujizat itu masih ada. Katakan sama-sama, mujizat itu masih ada. Lebih semangat lagi katakan mujizat itu masih ada. Mana tahu sebelahmu udah putus asa, bilang sama dia, mujizat masih ada. Saudara, mungkin engkau udah berusaha dengan cara A, berusaha dengan cara B. Sepertinya gak ada lagi jalan keluar kepada pernikahanku. Gak ada jalan keluar di dalam masalah pekerjaanku, di dalam kesakitanku. Saya mau katakan masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Selagi masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selagi masih ada Tuhan, selagi masih ada Tuhan, ada harapan. Katakan masih ada harapan. Bilang sebelahnya, semangat coy. Amin. Nah saudara, saya rindu sama saudara, yakinlah mujizat itu masih ada. Tanda-tanda ajaib, kesembuhan masih terjadi. Benar, bagian kita adalah kita lakukan dengan benar. Bagian kita hidup dengan benar. Bagian kita bekerja dengan benar. Bagian kita melaksanakan kehidupan kita sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Tetapi lebih daripada itu, masih ada mujizat Tuhan. Masih ada kuasa Tuhan. Mungkin saudara berdoa sama suami istri, mungkin engkau berkata dengan duit kita ini gak mungkin membangun rumah. Dengan gajimu, dengan gajiku dikumpulkan, tidak bisa untuk membangun rumah. Tapi percayakah saudara, hukum Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat meminta apapun di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorga memberikannya. Amin saudara. Mari sama-sama kita akan membaca dari kitab Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20. Mari sama-sama kita membaca dengan semangat. 1, 2, ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kami ingat kesaksian di mana saya dengan istri waktu membangun sekolah generasi bintang, TK, SD, SMP sekarang. Sebenarnya dana kami nggak cukup, dana kami tidak cukup. Dan pada waktu itu kami naik ke lantai 3, kami diskusi dana tidak cukup. Bagaimana ini? Diteruskan atau di-stopkan? Kalau melihat duit pasti stop, tidak mungkin. Tapi saya katakan, mari kita berdoa. Saya ajak dia berdoa, kemudian kami berdoa di atas dan saya melihat ketika berdoa, kita berkata amin. Bukan langsung duitnya ada. Ada kalanya doamu gak langsung dijawab Tuhan. Ada kalanya doamu menunggu waktunya Tuhan. Ingatlah Pengkhotbah 3 ayat 11. Ada kairosnya Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Semua indah pada waktunya Tuhan. Ketika engkau berdoa saat ini, doamu belum dijawab. Jangan putus asa. Jangan stop berdoa. Teruslah berdoa sampai doamu dijawab Tuhan. Bisakah doa kita gak dijawab Tuhan? Bisa. Kalau doa kita gak berkenan kepada Tuhan. Makanya doa kita jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Nah saudara, akhirnya kami berdoa dan saya melihat tangan Tuhan menolong.
Dan entah bagaimana tiba-tiba ada orang yang ketika saya bawa firman Tuhan satu tempat, ada orang yang memberikan emas, dia hubungi saya, Pak Pendeta saya ingin bantu sekolah Bapak. Dia kasih emas. Saya nggak kenal ibu ini. Saya pulang, saya kasih sama istri, ini ada emas dikasih. Ya kami jual, kemudian bisa membantu untuk pembangunan sesaat. Kemudian ada lagi orang yang mengasih emas batangan pada waktu itu, dari keluarga juga. Tapi dengan murah hati dia memberikannya. Saya dengan Ibu Gembala bisa membangun dan melanjutkan. Saudara, maksud saya bagian kami lakukan. Kami bekerja, kami olah keuangan dengan baik. Kami kembalikan persepuluhan, kami kerjakan bagian kami. Dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Kerjakan bagianmu, Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan puji Tuhan, demikian juga pembangunan gedung gereja ini. Masih ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ada orang gak percaya lagi mujizat. Mujizat itu dulu katanya. Teologia kita adalah teologia yang percaya Injil sepenuhnya dan percaya mujizat. Itulah gereja GBI. GBI percaya Injil dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi masih percaya mujizat. Tapi ada pendeta yang berkata, gereja apa itu? Mujizat, mujizat. Cobalah sembuhkan rumah sakitnya, di rumah sakit itu banyak orang sakit. Bukan begitu caranya. Bukan berarti kita harus datang ke rumah sakit, masuk ke ruang mayat-mayat langsung mendoakannya. Saya juga pernah mendoakan orang di rumah sakit Peringadi ketika saya dokter muda. Orang datang kemudian memberitahukan, dok ada pasien kita yang gawat. Kemudian pada waktu itu saya lihat udah begitu gawat anak ini. Kemudian saya sebagai dokter muda dan pelayan Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkanlah dia. Mujizatmu terjadi. Saya masuk ke kamar, kemudian saya diketuk pintu kamar saya. Dokter, anak itu sudah sembuh. Sembuh bagaimana maksudnya? Sembuh selama-lamanya. Nah saudara, maksudnya udah sampai ke rumah Bapa di sorga. Nah saudara, saya waktu itu agak terdiam. Tuhan kok doaku gak diterima. Sejak itu aku ada perasaan merasa bersalah mendoakan orang. Jangan-jangan doaku adalah doa malaikat maut, pencabut nyawa. Karena ada beberapa orangku yang kudoakan kok mati. Saya mau katakan samamu, kalaupun yang kau doakan itu meninggal, itu urusan Tuhan. Bagian orang percaya adalah percaya dan mendoakan. Bagian orang yang beriman adalah meletakkan tangan kepada orang yang sakit. Firman Allah berkata orang sakit disembuhkan Tuhan. Tapi kalau enggak sembuh, Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Kita hanya melakukan iman kita melakukan apa yang kita percayai. Tapi kalau memang waktunya Tuhan yang lebih tahu, yang lebih baik. Bagian kita lakukan. Oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, mana tahu di antaramu ada yang 10 tahun sudah menikah, tidak ada rumah menetap, tiap tahun nyewa. Kepingin punya rumah yang sementara ini di dunia ini. Engkau kepingin. Coba suami istri berdoa, bergandengan tangan, jangan berantem terus. Jangan ribut terus, jauh berkat dari keluarga yang ribut. Ingat, rukun dan damai itu yang paling indah di hadapan Tuhan. Mazmur 133 ayat 1. Ayat 3-nya dikatakan, kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Di mana suami, istri, anak-anak rukun damai, kesana Allah memerintahkan berkat. Artinya ketika keluargamu rukun, Allah memerintahkan malaikat berkati keluarga itu. Berkatnya akan mendatangi keluarga yang rukun. Berhenti menyalahkan. Kenapa kita berantem? Karena kita egois. Karena kita merasa diri benar. Berhenti cekcok. Berkatmu akan jauh. Saudara, bagian kita rukun damai, mengasihi, mengampuni. Saya percaya kalau saudara gandengan tangan suami istri berdoa, Tuhan kami berdoa Tuhan sudah 10 tahun ini kami sewa. Kami kata orang kontraktor, tukang kontrak Tuhan. Setiap tahun kami selalu dikejar-kejar, enggak terasa Natal udah bayar uang sewa. Asal sudah Natal bayar uang sewa. Dan kalau sudah mulai mendekat, jantung kami juga makin bengkak. Karena dana kami enggak cukup Tuhan. Engkau menangis suami istri, nangis kepada Bapa. Tuhan beri kami hikmat, berikan kami solusi, berikan kami kemampuan. Tuhan akan beri hikmat kepadamu, bagaimana engkau menabung. Bagaimana engkau bekerja yang baik, bagaimana engkau bertekun. Bukan uang yang turun 1 goni. Sempat turun 1 goni bentuk logam, mati saudara.
Tuhan berikan kepadamu hikmat, kesabaran, kekuatan, keuletan. Jadi engkau bekerja dengan luar biasa. Diberkati pekerjaanmu. Saya mau katakan prediksi daripada Bapak Presiden. Prediksi daripada pengamat ekonomi dunia. Tahun depan, tahun yang lebih sulit. Bahkan Bapak Presiden bilang tahun yang gelap. Enggak ada yang salah dengan statement itu. Karena itu adalah globalisasi masalah ekonomi dunia. Akan ada kesulitan keuangan. Makanya mulai sekarang engkau menghemat. Harus ada tabungan. Harus ada tabungan. Jangan boros. Jangan makan yang gak perlu dimakan. Ya kayak suamimu kan gak perlu dimakan. Jangan dimakan. Itu maksudnya. Jangan makan. Saudara menghemat. Menghemat. Bilang sebelahnya menghemat. Bilang sama sebelahnya supaya ada tabungan. Saya minta sama saudara, serius, ini dengar, menghemat. Gak perlu bergaya-gaya, ada duit jangan langsung mau beli handphone baru. Nabung dulu, nabung. Beli baju seadanya aja. Ini menjelang tahun baru, udah gak usah terlalu heboh beli baju baru. Apa adanya aja, Tuhan lihat hatimu. Tuhan gak lihat bajumu. Yang penting kau berbaju ke gereja. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara, menghemat, menabung. Supaya saudara lakukan bagianmu dengan baik. Ketika nanti ada sakit, ada yang meninggal, ada dana cadanganmu. Jangan sampai pulang kampung aja gak ada ongkos. Nabung, sisakan berapa. Ikat pinggang dulu saat ini. Kurang-kurangi minjam-minjam uang kemana-mana, apalagi berbunga-bunga. Jangan. Don't do it. Ini masa di mana engkau persiapan. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepadamu. Tahun depan tidak lebih mudah. Tapi percayalah, bagianmu lakukan. Menabung, menghemat, bekerja dengan tekun. Mengerjakan dengan sekuat tenaga pekerjaan yang dipercayakan. Jualan dengan sungguh-sungguh, kerja yang terbaik. Percayalah, Tuhan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan adalah melakukan mujizat. Bagian Tuhan memberikan berkat kepada saudara. Jadi ada bagian saudara, ada bagian Tuhan. Saya percaya suami istri yang berdoa untuk meminta rumah yang sederhana, Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau apa yang kau butuhkan, Tuhan akan berikan. Kalau memang waktunya engkau butuh mobil, kalau engkau berdoa dengan iman dan engkau melakukan bagianmu, menghemat, menabung, mengembalikan persepuluhan, dan engkau juga bekerja dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan melakukan bagiannya. Orang-orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Oleh karena itu 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, yang kedua, manfaat keluarga rohani. Jadi keluarga rohani ini bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Keluarga rohani ini ketika berdoa, ada kuasa Tuhan yang turun. Tidak heran 2-3 orang berdoa, ada orang sakit disembuhkan. Ada orang yang lemah dikuatkan. Ada orang yang susah dihiburkan. Makanya engkau punya keluarga rohani, minta tolong mendoakan. Enggak ada yang kuat sendiri. Saya pendeta gembala pun tidak kuat sendiri. Kadang-kadang beberapa ibu dan bapak di sini saya minta doakan saya. Karena saya sadar saya butuh didoakan. Yang kedua, keluarga rohani itu adalah berdampak bagi masyarakat. Berdampak bagi masyarakat. Katakan saya berdampak bagi sesama. Saya berdampak bagi sesama. Amin. Nah, dalam Kisah 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan siapa? Bersama. Bayangkan, kepunyaan mereka adalah kepunyaan apa? Bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini gereja mula-mula menjadi gereja idolaku. Ini gereja yang kurindukan. Inilah yang kurindukan di GBI Pelita. Supaya terjadi. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya. Gereja bukan sekedar hanya duduk, datang, diam dan pulang. Gereja bukan sekedar tempat kalau meninggal ada yang menguburkan. Kalau mau menikah, ada yang menikahkan. Kalau lahir, ada penyerahan anak. Bukan sekedar untuk lahir, menikah, dan meninggal. Lebih dari itu, gereja adalah keluarga Allah. Gereja adalah keluarga rohani.
Maka saudara harus sadari, saudara sedang berada dalam sebuah keluarga. Kita ini keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 berkata, engkau bukan orang asing, tapi engkau adalah keluarga Allah. Keluarga Allah, kita satu. Bahkan Tuhan berkata kita seperti tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kepala. Kalau kaki saya jari jempolnya bengkak, sakit, maka tangan saya bisa merasakan sakitnya juga. Mana ada cerita kalau tangannya sakit, wah tangan sakit, sakit-sakit aja kerjamu. Mati maho. Capek aku lihat kau. Jempolnya misalnya sakit-sakit terus, bengkak-bengkak terus. Wah capek kali aku, potong. Nggak ada. Sakitnya itu terasa, begitulah gereja. Ketika satu yang sakit, semua sakit. Dikatakan mereka bersekutu dalam pengajaran Rasul dan dalam doa. Mereka bersekutu dalam pengajaran Rasul, dalam pengajaran firman, dalam doa. Bersekutu di situ artinya adalah mereka senasib dan sepenanggungan. Bersekutu yang dimasukkan di situ adalah mereka senasib dan sepenanggungan. Sehingga ketika jemaat mula-mula ada yang tidak bisa bayar uang sewa rumah, maka yang punya uang akan memberi. Kalau tidak bisa memberi, mereka jual hartanya untuk membayar sewa rumahnya. Itu keluarga mula-mula luar biasa. GBI Pelita terjadi seperti itu. Makanya masuklah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam iCare, komunitas rohani yang namanya iCare, Cell Group. Kalau begini saudara nggak kenal, akan sulit. Ini sekarang saya katakan mungkin 250 lebih. Saudara tidak akan kenal, tidak akan tahu. Bahkan yang duduk sebelahmu pun tidak tahu. Seperti ke bioskop aja. Apalagi remang-remang begini. Selesai filmnya, pulang. Nggak tahu. Pernah kan duduk di bioskop? Kemudian pas udah duduk, kenalan. Shalom. Atau saudara lebih maju lagi. Kenalan lah. Lebih maju lagi pas dia makan popcorn. Permisi ya. Suatu waktu saya mengajak seorang orang yang tinggal di rumah saya. Saya khotbah di Sun Plaza di GBI. Kemudian dia baru pertama kali mungkin masuk lift. Jadi ketika saya masuk ke lift, kemudian dia juga masuk, kan di lift banyak ada 10 orang. Terus di lift itu oleh yang kubawa ini, pertama kali masuk lift, disalami semua orang yang di lift itu, disalaminya. Shalom, shalom, shalom. Aku diam aja. Ya, ini orang dari mana ya Tuhan. Terus saya bilang setelah keluar dari lift, masuk ke mall, jangan kau salami semua itu. Terus aku tanya sama dia, kok kayak gitu? Dia bilang, di kampung kami Pak, semua orang kalau jumpa salam. Iya itu di kampungmu, ini gak kampungmu. Untung aku bilang, aku malu. Mungkin dia saking murah hatinya lah itu ya. Salamnya betul, aku ngaku salam, diam aja aku. Karena aku tahu, nggak tahu, mana tahu itu CS, mana tahu juga itu manajer, mana tahu juga itu orang lain, entah siapa. Saudara, ya mungkin dia mau menjadikan itu keluarganya. Keluarga. Sekali lagi, please lah di gereja pun jangan kau buat kayak bioskop. Duduk aja nonton Pak Suheri lari sana, lari sini. Habis itu film habis pulang. Gereja bukan bioskop. Bilang sebelahnya, ini bukan bioskop. Ini rumah kita. Ya, kalau rumah kita salaman, kenalan, shalom, siapa namanya, namaku ini, ya sudah. Kalau ada yang belum berani salaman, ya gini aja. Ya, paling tidak ada kenalan, ya, siapa namanya. Coba tanya sebelahnya dulu, namanya siapa, keluarganya di mana. Ya, terus istrinya bilang, gak kenal kau siapa aku, katanya. Ya kalau udah pasangan suami istri nggak lagi yang lain loh, shalom. Nanti kok jumpa lagi minggu depan, ibu jumpa lagi, Mama Kristi, Mama Evi,
Mama Ritni, dan siapalah semua. Saudara, jadi kan paling enak kalau jumpa orang di pesta kan ada kenalan, betul nggak? Saya paling susah kalau makan di makanan pesta Chinese kan ada round table. Round table itu kan kita duduk dengan 10 orang kan? Bilang sebelahnya, tahu nggak yang diceritakan pendeta itu? Ada yang nggak tahu. Ini kalau saudara pergi ke weddingnya orang Chinese, itu ada round table, betul? Round table itu duduk 10 orang. Nah satu waktu kami dengan ibu pergi duduk di round table, kemudian saya duduk duluan. Istri saya ke toilet. Kemudian yang duduk sebelah saya itu, aku udah mulai ramah, tapi lihat yang muka aku, ngeri kali yang satu ini. Dia terus satu-satu lari, ada apa yang salah dengan aku ya Tuhan. Padahal saya paling sering khotbah itu di Mandarin Service. Yang mereka panggil boksu. Tapi kali itu aku diam aja. Mau aku sapa aku takut ditolak. Nah saudara, dan pernah juga akhirnya kita makan sama-sama. Akhirnya makanlah 10 orang. Yang paling gak enak itu kita gak kenalan kan. Kan jarang sana kenal-kenalan, jarang sekali. Kalaupun ada kenalan, dari mana? Awalnya kan diam-diam. Yang paling sulit itu di sesi makan. Makan, lihat-lihatan. Makan. Terus pernah kejadian tinggal satu, lihat-lihatan. Nanti kalau aku ambil katanya congok aku. Jadi kami lihat-lihatan. Orang gak kenal, kenapa? Gak nyaman, betul gak? Saudara gak nyaman di gereja ini kalau gak kenalan. Saudara akan melihat gereja ini gak nyaman, gak kenal. Saudara jangan bilang, enggak, aku ke gereja hanya jumpa Yesus. Di kamarmu pun bisa jumpa Yesus. Saudara perlu jumpa sesama, ini keluargamu, Pak, Bu. Di sini gak bicara suku Nia, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Ethiopia. Enggak. Ini bicara keluarga, ini keluargamu. Apa kabar Bu, apa kabar? Kalau udah makin kompak biasanya cipika-cipiki. Tapi jangan ada drama ya. Roma 12 ayat 9. Mengasihi tidak ada lagi kepura-puraan. Jangan cipika-cipiki, bayar utangmu. Cipika-cipiki. Bacrit kau. Munafik kau. Jangan. Di sini mengasihi dengan tulus. Nyaman. Amin. Saya rindu saudara, anggap ini rumahmu. Anggap ini rumahmu nyaman. Kalau engkau pun di sini ada salam, Tuhan terima engkau, kami terima engkau. Hanya jangan lagi berbuat dosa. Oleh karena itu, saya rindu di gereja GBI Pelita ini. Saya beritahukan kepada semua pelayan, 148 jumlah pelayan di gereja kita. Dengan kehadiran jemaat 1.000 lebih setiap minggu. Saya katakan, untuk jemaat, tidak boleh ada jemaat yang tidak makan. Tidak boleh ada jemaat yang tidak sekolah. Tidak boleh ada jemaat yang tidak berobat. Tiga ini saya tanamkan, tidak boleh ada. Kalau sempat ada jemaat kita yang tidak makan, saya katakan lebih bagus pembangunan saya stopkan untuk dia makan. Lebih penting sama saya orangnya daripada program. Lebih penting saya orangnya daripada bangunan. Saya bilang sama semua staf gereja, kalau ada jemaat tidak makan, tidak sekolah, tidak berobat, wajib dibantu apapun hukumnya. Dan saya sudah lakukan itu dengan tim staf. Ada yang sudah sesak napas. Gak ada uang untuk berobat. Saya udah dengar-dengar sakit, sesak. Saya datang, saya lihat betul sesak. Ini Bapak harus berobat, saya bilang. Dia bilang gak ada uang Pak. Gak ada, BPJS udah nombok. Kayaknya saya merasa ada beberapa yang nombok ini BPJS. Bayar ya, bayar. Supaya jangan susah aku. Saya menolong berapa keluarga jemaat yang nombok bertahun-tahun. Berapa tahun nombok? 6 tahun. Kemarin lagi baru selesaikan satu keluarga. Berapa tahun? 7 tahun. Saya bilang urus, saya bilang. Karena keluargamu 2 kali, saya juga ikut. Saya lebih bagus nolongnya 150 per bulan daripada aku nolong 15 juta. Emangnya aku bank? Dari mana aku nolong kau segitu banyak? Tolong ya habis ini, saya minta staf kemarin, tolong yang sudah dibantu, Polo,
Cek apakah dia bayar BPJS-nya. Kalau tidak, kita bantu seberapa bisa kita bantu. Lebih bagus kita bantu BPJS-nya daripada menebus dia dari rumah sakit Elizabeth, rumah sakit Imelda, rumah sakit yang tempat lain. Enggak ada BPJS sekarang berat. Masuk rumah sakit 4 hari bayar 10 juta. Benar loh. Belum lagi saudara masuk perawatan khusus bisa 15-20 juta. Enggak sekali 2 kali saya menolong orang seperti itu. Gereja ini bukan saya, gereja ini. Karena di gereja ini enggak boleh jemaat itu tidak berobat. Saya bilang, tapi gimana Pak Gembala, uangnya enggak ada. Kau pikir ini udah mau mati. Nyawanya lebih mahal, kata Alkitab, Matius 16 ayat 26, lebih mahal 1 jiwa daripada seisi dunia. Jadi nyawanya ini lebih mahal daripada seluruh dunia ini. Bawa saya bilang. Kayak mana nanti sana Pak? Ya syukurnya saya masih punya nama. Jaminannya. Ya sudah, pakai nama saya. Kalau untuk rumah sakit di emailnya nama saya masih diterima. Kalau udah dibuat nama Dr. Suheri, maka langsung masuk. Biasanya kan rumah sakit kan ada DP. Betul? Ketika mau masuk kan harus bayar dulu deposit. Itu adalah umum di mana-mana. Nah saudara, singkat cerita, selamat dan puji Tuhan. Dan saya bilang, Polo. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau jumpa orang yang udah lapar, jangan kau bilang, aku tidak punya makanan dan uang. Aku hanya punya doa. Dia akan bilang, mate maho. Orang udah lapar butuh makan. Ini enggak, orang udah kelaparan kokok bayi panjang-panjang. Itu juga, kalau kalian juga ya kalau lagi doa makan, jangan lama-lama kalian doanya itu. Please dong. Bijak sikit, jangan bodoh keliling. Orang udah lapar, jam 12.15 siap ibadah. Pas dia doa makan, 15 menit. Kami doakan, Ethiopia kami dengar kelaparan. Ukraina juga lebih berat Tuhan. Kami dengar terakhir korban sudah 50.000 jiwa. Ratusan orang. Tuhan, begitu berat orang yang kelaparan di sana. Yang sebelah mau berkata, di sini lebih berat. Akhirnya kamu mulai berpikir, maksudnya, cepatkan kau doamu. Bukan hanya Ukraina yang kau doakan, di sini pun kau doakan. Ini udah jam 1 bos. Adalah orang soal rohaninya, makan pangsit pun doanya 15 menit. Kembang pangsitmu itu. Bahasa aslinya ngali-ngali. Kalau Indomie yang Indomie kuah enaknya sopnya panas. Saking lamamu doa hilang dingin semua. Sok rohani. Padahal rohana. Gak usah action doa saat-saat begitu. Pas doa semalaman tidurnya kau. Pas doa makan kau lama-lama makan. Kita harus fair. Orang doa makan ya palingan thanks Lord, thanks Jesus. Terima kasih Tuhan. Berkati orang yang kelaparan, panti asuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berkati. Kami nikmati berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 minute. Jadi saya berharap kalau engkau doa makan, saya paling sering kok di STM. Kadang-kadang kan ada orang karismatik di situ. Oh haleluya katanya, oh karismatik ini. Aku langsung tahu itu, haleluya. Kalau karismatik itu haleluya. Suaranya pun suara hidung kadang-kadang, oh haleluya. Aku takut Bapak di sorga, awo katanya, betul enggak? Pernah enggak kalian dengar orang berdoa suaranya jadi suara hidung? Doa yang biasa aja. Saya memang betul gereja karismatik, tapi saya enggak action lah. Makanya saya sering khotbah di STM, saya kemarin khotbah di GKPI, beberapa minggu lalu. Saya khotbah juga di gereja HKBP, Metodis. Karena saya tahu menempatkan diri. Oleh karena itu saya mengatakan, kita ini keluarga, saling tolong menolong. Bahkan saya merindukan ada yang rela. Terima kasih juga Bu, ada yang memberikan emas untuk pembangunan teras. Ketika saya mendengar itu saya berkata, thanks Lord. Jemaat yang mencintai rumah Tuhan. Tidak akan pernah engkau tidak diberkati Tuhan. Kalau engkau mencintai rumah Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu, kalau ada temanmu kelaparan, bawa dia makan. Anggota iCare anak-anak mahasiswa, kalau ada yang gak bisa ujian gara-gara gak bayar uang kuliah. Karena dia gak ada
dana dari kampung. Saya minta semua iCare gotong royong. Itulah keluarga. Dari aku 50, dari aku 50, dari aku 100, kali 50 orang. 3 juta, 4 juta. Dia bisa ujian. Masa kasih 100 engkau kelaparan? Tidak. Orang yang memberi tidak akan kekurangan. Orang yang memberi memiutangi Tuhan. Tuhan akan kembalikan. Yang ketiga, keluarga rohani itu akan menjadi keluarga yang memenangkan petobat-petobat baru. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Memuji Allah vertikal. Vertikal itu salib. Memuji Allah, mengasihi Allah, memuliakan Allah. Lewat doa dan firman Allah. Horizontal, mengasihi sesama, itu salib. Bukti vertikal, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Pembohong namanya mengasihi Tuhan, tapi enggak menolong sesama. Dan kalau engkau menolong orang sakit, engkau menolong Yesus. Engkau mengunjungi orang penjara, engkau mengunjungi Yesus. Engkau mengunjungi panti asuhan, mengunjungi Yesus. Engkau mengunjungi orang sakit, engkau mengunjungi Yesus. Engkau memberi makan orang lapar, engkau memberi makan Yesus. Kalau engkau tanya kepada saya, Pak Pendeta, gambarnya kayak mana gambar Yesus? Orang lapar itulah gambar Yesus. Ya betul. Orang yang kelaparan itulah gambar Yesus. Oh mungkin ada di antaramu, aku juga lapar. Bukan gini maksudnya. Bukan, maksudnya dia gak makan, gak ada uangnya untuk beli makanan. Itulah engkau lihat, saya berdoa. Saudara murah hati untuk menolong. iCare, lihat. Kalau ada anak-anak jemaat yang tidak bisa beli tas sekolah anaknya, beli. Bersatu, paling 150. Kalau gembala iCare gak kurang mampu, gembala jemaat hubungi saya. Kita gotong royong. Kalau ada anak jemaat pergi ke sekolah, sepatunya kebesaran. Saya punya pengalaman dulu soalnya. Sepatu yang kupakai sepatu abangku, kebesaran. Memang mereknya Adidas. Punya abang, longgar depannya. Kutaruh koran. Kutaruh koran. Pernah juga aku pakai yang kekecilan. Jadi kayak gini, tumit gitu gini ya. Nonjol gini-gini ya. Kenapa gitu jalan nyari? Ya biasa lah udah gini. Aku yang tahu. Pernah lagi kejadian saya lari-lari di sekolah. Lepas karena kebesaran. Main basket. Bola yang gol. Sepatu yang gol. Saudara. Jangan sampai ada jemaat GB Pelita. Pergi ke sekolah pakai baju merek GB Pelita. Gurunya nanya. Kok itu bajumu? Duit mama gak ada. Ini baju mana? Dikasih gereja. Please, beli. Kasih tahu ke saya kalau gak ada duitmu. Tolong menolong kita. Gak ada sepatu, gak ada tas. Kasih tahu ke staf. Dimulai dari gembala iCare Center. Kalau gak cukup dibantu oleh gereja. Itu namanya keluarga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.